Baik, di sesi ini kita akan membahas tentang inverse matrix ya. Banyak metode yang bisa digunakan, tapi yang akan kita bahas sekarang adalah Gauss-Jordan. Saya punya contoh matriks 3x3 di sini. Dari 1, 3, 3, kemudian 1, 4, 3, 1, 3, 4. Seperti itu. Nah, untuk mencari Gauss-Jordan atau menggunakan metode Gauss-Jordan sebetulnya adalah yang harus dilakukan mengubah matriks ini menjadi matriks identitas. Urutannya adalah itu. Yang akan kita lakukan adalah seperti ini. Mengubah matriks ini menjadi matriks identitas, sedangkan matriks identitas nanti akan menjadi matriks yang baru, seperti itu. Nah, bagaimana untuk mengubah matriks identitas? Jadi yang perlu diperhatikan adalah kita harus mengubah bagian diagonal ini menjadi 1, 1, 1. Ya. Kemudian kita akan mengubah bagian sisi di bawah diagonal itu menjadi 0, 0 semua. Mau matriks 3x3 atau 4x4 atau 5x5, berapapun matriksnya, yang kita lakukan adalah seperti ini. Jadi mengubah diagonal menjadi 1, 1, 1 dulu, kemudian mengubah matriks di bawah diagonal menjadi 0, 0 semua. Itu yang akan kita lakukan. Nah, bagaimana caranya? Bisa dilakukan dengan penjumlahan atau pengurangan dengan bilangan berapapun berdasarkan baris yang lain. Nah, seperti apa? Oke, kita coba langsung dengan contoh soal ya. Jadi kita tulis ulang 133, 143, 134. Kemudian di sebelah kanannya kita tuliskan matriks identitasnya. Nah, jadi yang akan kita lakukan adalah mengubah matriks ini menjadi matriks identitas, sedangkan matriks yang baru ini nanti di sini akan menjadi matriks inverse-nya. Itu yang akan kita lakukan. Jadi yang pertama kita lakukan, kita coba pertahankan matriks baris pertama karena sudah tercapai ya. Kita akan mengubah menjadi diagonal 1 seperti ini. Ini kan sudah tercapai 1. Jadi kita cukup tulis ulang dulu. Nanti akan kita kerjakan belakangan. Jadi baris 1 tinggal ditulis ulang karena sudah 1. Kemudian di baris kedua kita perlu membuat ini menjadi 0 dulu atau ini 1 dulu. Boleh, terserah mana yang mau dilakukan dulu. Saya akan melakukan ini dulu supaya jadi 0. Jadi saya akan mengenolkan bagian ini ya. Ini akan saya nolkan. Nah, jadi saya bisa lakukan dengan cara, intinya adalah jumlahkan. Ingat, jumlahkan itu bisa negatif, bisa positif ya. Dua-duanya tetap berjumlah namanya. Jumlahkan dengan perkalian, jumlahkan dengan suatu bilangan dikalikan, jumlahkan dengan suatu bilangan dikalikan baris yang lain. Triknya seperti itu. Ini untuk Gauss-Jordan. Jadi kita akan coba untuk baris kedua ya. Yang pertama, untuk ini 1 akan kita ubah menjadi 0. Maka saya perlu supaya 1 menjadi 0 adalah dikurangi dengan, lebih mudahnya adalah bilangan itu sendiri. Dikalikan dengan, saya coba pakai baris pertama ya. Jadi saya coba di sini, 1 dikurangi, 1 adalah dari sini ya. Operasi 1 kali yang dilakukan itu harus dilakukan untuk 1 baris dengan cara yang sama. 1 kurangi 1 dari sini dikalikan 1 bilangan atasnya. Kemudian yang di sini 4 dikurangi 1 bilangan yang ini dikalikan 3 dari bilangan atasnya. Kemudian 3 dikurangi 1 kali 3, 0 dikurangi 1 kali 1, 1 dikurangi 1 kali 0, 0 dikurangi 1 kali 0. Oke, kita hitung nanti. Kemudian supaya sekalian jalan gitu ya. Jadi baris ketiga juga akan saya ubah menjadi 0 dulu, suku pertamanya. Jadi pengalinya adalah ini. Dari 1 dikurangi 1, pakai baris pertama, 1 kali 1. Kemudian 3 dikurangi 1 kali 3, ini pakai baris pertama juga. 4 dikurangi 1 kali 3. Kemudian di sini 0 dikurangi 1 kali 1,
kemudian 0 dikurangi 1 kali 0, kemudian 1 dikurangi 1 kali 0. Nah, kita coba tulis hasilnya ya. Jadi kita tulis di sini, ini 1, 3, 3 tetap, kemudian di sini 1, 0, 0. Di baris kedua 1 kurangi 1 maka dia 0, kemudian 4 dikurangi 3 itu 1, 3 kurangi 3 sama dengan 0, 0 kurangi 1 min 1, 1 kurangi 1 sama dengan 0, 0 kurangi min 1 min 1. Kemudian 1 kurangi 1 sama dengan 0, 3 kurangi 3 sama dengan 0, 4 kurangi 3 sama dengan 1. 0 kurangi 1 min 1, kemudian 0 kurangi 1 kali 0, maka dia 0, kemudian 1 tetap ya, seperti itu. Kita periksa kembali, oke yang sini salah sepertinya. Ini harusnya 1. Ini harusnya 1, kemudian yang belakang ini adalah 0. Oke, seperti itu. Itu untuk step pertama. Kemudian kita lakukan lagi. Jadi sekarang kalau melihat bentuk ini, maka yang perlu dilakukan adalah mengubah yang ini menjadi 0 dan 0. Nah, kita bisa lakukan dengan cara yang sama. Caranya tetap seperti ini ya. Jadi tetap seperti ini triknya, cuman pengalinya adalah bilangan yang kita nolkan gitu. Nah, sekarang saya mau mengubah baris pertama suku kedua. Berarti pengalinya adalah sekarang 3 gitu. Jadi sekarang pengalinya adalah bilangan ini gitu. Jadi 1 dikurangi 3 dari bilangan ini dikalikan saya pakai baris kedua 0, kemudian 3 dikurangi 3 dikalikan 1, kemudian 3 dikurangi 3 dikalikan 0. Seperti itu. Kemudian matriks sisi kanan 1 dikurangi 3 dikalikan min 1. Kemudian 0 dikurangi 3 dikalikan 1. Kemudian 0 dikurangi, saya tulis ke atas ya, karena tidak cukup. Kemudian ini 0 dikurangi 3 dikalikan 0. Oke, kemudian untuk baris kedua saya tulis ulang ya. Berarti 0, 1, 0, 0, 0, 1, min 1, 1, 0, min 1, 0, 1. Nah, sekarang kita coba lihat di sini hitung. 1 kurangi 0, maka tetap 1, kemudian 3 kurangi 3, 0. 3 kurangi 0, berarti dia tetap 3, masih. Ini jadi 4. Kemudian ini menjadi min 3. Kemudian ini 0. Nah, sekarang lihat di sini. Jadi, kenapa saya pakai baris kedua? Karena kalau kita pakai baris ketiga sebagai pengali, maka nilainya ini akan tetap gitu. Jadi tidak berubah. Karena misinya adalah mengenolkan yang ini, kita cari baris mana yang menguntungkan, bisa mengenolkan itu. Gitu. Jadi bebas. Kemudian ini saya alihkan ke sini. Jadi saya tulis ulang ya, 1, 0, 3, 4, min 3, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Kemudian min 1, 1, 0, min 1, 0, 1. Nah, sekarang yang harus dilakukan adalah mengenolkan ini. Ya. Jadi kita akan pakai cara yang sama, tetapi pengalinya adalah suku ini. Nah, sekarang kita tuliskan di sini, berarti 1 dikurangi 3 dikalikan, kita pakai baris ketiga, karena lihat ya, jadi yang bisa mempengaruhi ini adalah baris ketiga ini. Nih,
Jadi kalau dikalikan dengan 3, maka yang bisa mengenolkan itu baris ketiga. Nah, sekarang kita pakai baris ketiga. Jadi 1 kurangi 3 dikalikan 0. Kemudian 0 dikurangi 3 dikalikan 0. Kemudian 3 dikurangi 3 dikalikan 1. Seperti itu. Berlaku juga untuk sisi kanan. 4 dikurangi 3 dikalikan min 1. Kemudian min 3 dikurangi 3 dikalikan 0, kemudian 0 dikurangi 3 dikalikan 1. Kemudian baris kedua dan ketiga kita tulis kembali karena tidak terjadi operasi apapun. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita hitung yang sini, maka akan didapatkan ini kan menjadi 1 kurangi 1, 0 kurangi 0, 0, kemudian 3 kurangi 3, 0. 4, sini 7, min 3, 0, min 3, min 3 kali 1, min 3. Oke, jadi kita akan dapatkan bentuk matriks yang baru. Sebelah kiri menjadi matriks identitas. Kemudian sebelah kanan menjadi 7, min 3, min 3, min 1, 1, 0, min 1, 0, 1. Jadi kita akan punya matriks identitas di sini. Dan matriks A inverse di sini. Nah, jadi matriks A inverse-nya sekarang sudah ketemu. Matriks A inverse menjadi 7, min 3, min 3, min 1, 1, 0, min 1, 0, 1. Nah, jawabannya adalah ini. Seperti itu, semoga dapat dipahami.